kembali lagi di 4 in the morning. Walaupun ini sudah tidak jam 4 pagi karena tadi saya udah rekam dan hasil rekamannya ternyata bermasalah, jadi nggak bisa diupload. Oke, tentang parenting. Dulu saya SMP pernah bolos les ya. Menurut saya ini kenakalan yang masih dalam taraf ya wajar lah sebagai anak yang dia awal-awal dewasa. Jadi lokasi lesnya itu agak jauh memang, jadi harus naik angkot dan biayanya itu ngepres itu. Kalau kita cuma dibekalin 1.000 dan sekali jalan 500, jadi nggak ada jajan, nggak ada apa. Nah, lokasi main game itu dulu namanya mungkin dingdong ya, saya nggak tahu. Jadi ada permainan gitu, semacam ya Street Fighter atau apa. Kita masukin koin, nanti kalau kalah atau berakhir waktunya kita harus bayar lagi. Nah, itu konsep bisnisnya kayak gitu. Lokasinya itu di pasar dan jaraknya sekitar 2 km dari tempat les saya. Jadi kalau saya mau ke situ pakai angkot lagi itu nggak bisa karena duitnya nggak cukup. Nah, solusinya adalah skenarionya saya pergi ke situ naik angkot, lalu jalan kaki 2 km balik ke tempat les. Karena lesnya 2 jam, jadi sejam pertama saya main game, sejam berikutnya saya balik les dan pulang seperti biasa seolah-olah tanpa dosa gitu. Nah, itu rencananya seperti itu. Tapi pas begitu pulang ya, itu ditanya sama orang tua, kamu jujur katanya, kamu kemana tadi? Loh, saya kaget kan, kok bisa ketahuan ini. Nah, jawaban kita itu akan menentukan nasib kita kemudian. Nah, kan kita fucked up nih ceritanya, dan gak akan kita berusaha untuk membela diri yang ujung-ujungnya akan nambah masalah. Akhirnya saya memutuskan waktu itu jawab langsung jujur, ya bu, saya main game di Parit Baru. Saya bilang, iya tadi mbak, kata ibu saya, itu lihat kamu lagi di pasar katanya, kamu ngapain aja di situ gitu kan. Saya mikir ini kan kayak takdir ya. Kebetulan waktu itu tuh sore mbak saya tuh pulang agak awal naik bis, dan pas banget bisnya itu mungkin berhenti atau dia melintasi saya yang lagi jalan kaki sepanjang 2 km itu. Nah itu jadi kadang heran juga ya, banyak sekarang ya di beberapa tahun terakhir mungkin banyak seminar tentang parenting, banyak buku yang diterbitkan yang ditulis tentang parenting, kajian, lalu webinar, dan tokoh-tokoh parenting yang dengan public speaking yang luar biasa. Tapi tren ini saya nggak menemukan gitu di era-era saat saya kecil. Orang tua saya kayaknya nggak belajar dan nggak dicekoki dengan materi-materi parenting gitu. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun ya tadi ya ada kenakalan-kenakalan di masa kita kecil, itu termaklumi gitu, dan saya menganggap bahwa orang tua saya sudah berhasil ya mendidik kita. Nah, kita nggak usah ngomongin sesuatu yang ya kenapa ada anak ustazah gitu kan, dia kok bandel, dia kok seolah nggak berprestasi, dia kayak bahkan disuruh sholat aja malas mungkin. Nah, kita jangan kayak gitu, tapi kita cari contoh yang lebih ekstrim lagi, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam gitu. Jadi ketika Nabi Nuh ini kan ceritanya ya dia sampai umurnya ribuan tahun, 1000-an lebih. Lalu dia punya anak kan, ceritanya kan anaknya ini dia nggak percaya bahwa Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diutus, yang nanti Allah akan turunkan air bah dan seterusnya. Sehingga dalam referensi yang saya baca itu ketika air bah terjadi, kapalnya udah naik, orang-orang udah naik di situ nih, termasuk 3 orang anak Nabi Nuh yang lain, yang pada akhirnya itu akan menjadi nenek moyang kita, nenek moyang umat manusia. Nah, lalu dia merasa, si anaknya Nabi Nuh ini yang tertua ini, bahwa dia akan selamat dengan cara dia naik ke atas gunung, kan kisah gitu. Tapi saya nggak menemukan referensi yang bilang bahwa punya sudut pandang dari sisinya si anak ini gitu. Anak ini kalau memang Nabi Nuh usianya seperti itu, berarti kan anak ini sebenarnya udah dewasa, udah balik gitu kan, udah mungkin usianya juga ratusan atau ya nggak tahu ya, mungkin ya udah tua lah, udah bisa berpikir gitu. Sehingga
sangat logis ketika kita bilang bahwa uh, dia punya pemikiran dia sendiri, dia punya keputusan dia sendiri. Dan ya katanya Markona istri saya itu salah satu hikmah kenapa dibuat anaknya Nabi Nuh itu tidak selamat, salah satunya itu ya adalah bahwa hidayah itu Allah yang menentukan. Jadi walaupun Anda seorang anak Nabi itu tidak bisa kayak ya Anda punya kenalan orang dalam gitu untuk masuk surga, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang itu adalah hak prerogatifnya Allah untuk bisa menyelamatkan atau menenggelamkan orang. Nah, sekarang gini, kita mikir dari sudut pandangnya anak Nabi Nuh, POV-nya dia. Anda bayangkan proses pembuatan kapal itu kan bisa ratusan tahun ya. Dikisahkan itu di satu referensi itu 400 tahun. Jadi selama 400 tahun anaknya ini, Kan'an ya kalau nggak salah namanya, itu setiap dia kungku-kungku sama temennya gitu ya, ngobrol gitu kan, pasti ditanya gini kan, bro, bokap lo bikin kapal bro, kan gitu. Bayangkan pressure yang dia hadapi selama sekian ratus tahun itu ya. Dan apakah ada efek psikologis bagi dia? Nah, otomatis kan dia kayak dibully gitu. Terus pada akhirnya ketika dia itu tidak selamat, apakah kita berani kita bilang bahwa proses atau pola pengaturan atau pola pengasuhan anak dari Nabi Nuh ini gagal? Apakah Nabi Nuh sebagai seorang nabi dia gagal dalam tema parenting ini? Nah, kita kayaknya nggak bisa bilang seperti itu. Jadi ya mungkin kalau Anda punya referensi lain mungkin yang bisa saya baca lagi, mungkin bisa dikasih ya. Jadi saya pernah ini ya bilang ke anak saya kayak gini, nah jangan belajar untuk jadi pintar, karena saya pernah dapat wejangan dari bapak saya gini. Pertama saya tanya, Pak X itu, saya bilang, dia lulusan SD kan Pak? Saya bilang, iya nak, betul, kenapa? Dia lulus SD tapi kok dia kayaknya duitnya banyak, orangnya lebih kaya daripada kita. Terus bapak saya bilang, nah jangan pernah mengaitkan rezeki orang dengan pendidikan akhir dia, karena gak akan nyambung. Jadi saya sama anak itu bilang itu, kamu sekolah itu bukan buat pintar, bukan buat jadi orang yang lebih sejahtera dalam hal materi atau duniawi, tapi berusaha untuk menjadi orang yang bahagia. Karena dulu waktu saya kecil pun saya sekolah malas-malesan gitu. Dan apakah itu membuat orang menjadi tidak bisa bahagia? Kayaknya enggak. Karena sekolah itu hanya sebuah instansi yang dia black box ya, nggak ada jaminan orang yang punya prestasi, yang punya nilai akademik yang bagus gitu ya, dia akan bahagia dunia akhirat dan dia akan merasa sukses gitu. Kayaknya ya ini perlu didebat lah ya, ada silakan challenge. Jadi ujung-ujungnya itu adalah anak yang akan mendidik orang tuanya, kita yang dipaksa untuk belajar alih-alih anak kita yang harus belajar dari kita, dari orang tuanya. Pesan saya untuk anak saya, jangan lupakan bahwa kamu harus bahagia dunia akhirat, dan semoga kamu bisa menjadi perantara supaya orang tuanya juga bisa masuk surga gitu. Ya mungkin itu sih. Terima kasih.